Ya, sebenarnya dalam dunia kerja, kompetisi itu adalah hal yang diperlukan. Karena tanpa kompetisi, kita akan merasa santai-santai saja. Kayak tidak ada orang yang akan menyalip kita, akan mengalahkan kita. Dan kompetisi itu seperti permainan yang kita senang untuk melakukannya kalau kita ikhlas melakukannya, gitu ya. Kita mau memperlakukan atau menyikapi kompetisi sebagai permainan yang mengasihkan, maka itu akan menjadi hal yang sebenarnya baik untuk kita. Karena kita harus bertumbuh dan kita harus berkompetisi. Tanpa kompetisi, kita mungkin akan stagnan dan tidak ada dorongan untuk naik. Jadi sifat dasar manusia itu juga ada yang namanya iri. Kita bisa iri sama orang lain. Kita membanding-bandingkan dengan orang lain. Itu adalah sifat dasar juga dari manusia, ya. Kalau kita lihat Instagram, misalkan kita membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Kita melihat Instagram, ada upload-upload, wah dia ngelencer ke sana ke sini, dia berjalan ke sana ke sini ya. Dia plesir ke sana ke sini. Wah, saya juga ingin. Dia sudah beli mobil begini, saya juga ingin. Dia beli rumah dan seterusnya. Kita juga ingin. Itu namanya social comparison atau kita membandingkan secara sosial. Apakah itu tidak baik? Ya menurut saya itu baik ketika dilakukan dalam konteks yang tepat dan tidak baik ketika tidak dilakukan dalam konteks yang tepat. Sama dengan persaingan ketika kita bersama dengan teman-teman di kantor gitu ya. Kalau persaingan itu diniatkan untuk membuat kita semakin maju, ya itu baik. Tapi kalau persaingan itu adalah untuk menjatuhkan, ya itu yang nggak baik ya. Jadi persaingan ini dimaksudkan untuk tidak menjatuhkan dari teman kita. Tapi masalahnya kan ada juga teman kita yang tidak seperti itu. Teman kita yang ingin kita itu jatuh. Nah, kenapa mereka begitu? Karena mereka sebenarnya cukup malas untuk berusaha lebih keras daripada diri mereka yang saat ini. Mereka malas untuk baca buku, mereka malas untuk ikut kursus, mereka malas untuk bekerja lebih keras, mereka malas untuk upgrade diri. Karena mereka malas dan melihat kita rajin sebagai ancaman, maka mereka merasa bahwa kita, wah ini bisa mengalahkan dia, dan itu membuat mereka tidak damai. Bayangin, ketika kita bekerja keras, kita belajar rajin, punya prestasi, ada teman kita yang malas untuk itu dan ngelihat kita. Pasti itu akan mengganggu pikirannya. Pasti itu akan membuat kebiasaan santainya itu akan terganggu. Yang tadinya damai, santai, rileks, dan dia merasa bahwa hidup ini baik-baik saja, aku ini sudah senior gitu ya, semuanya akan berjalan dengan baik, lalu tiba-tiba ada junior yang cemerlang, itu akan membuat dia akan gelisah. Kenapa gelisah? Karena dia tahu bahwa dirinya harus bertumbuh. Karena dia tahu kalau dia santai-santai, dia itu akan ketinggalan, dia itu akan stagnan dan dikalahkan oleh juniornya. Dia tahu itu, tapi di sisi lain dia juga malas. Makanya ada konflik di dalam dirinya. Nah, ketika konflik di dalam dirinya itu, ya pilihannya ada dua. Yang pertama, ya dia harus bertumbuh, harus belajar. Yang kedua, dia santai-santai saja, menuruti santai-santai saja dengan cara apa? Biar dia tidak disalib, buat kita menjadi tenggelam, ya kan? Ada dua pilihan kan bagi dia, naik, berusaha lebih giat daripada kita, atau dia tetap santai-santai, tapi kita yang dimatiin. Kan itu pilihannya. Nah, kalau orangnya positif, ya dia akan semakin giat, ayo bersaing, nggak apa-apa. Tapi kalau dia negatif, maka kita yang dibunuh karakternya, dimatikan motivasinya. Maka sebenarnya kita nggak bisa berbuat apa-apa ya dengan orang-orang seperti itu, tapi paling nggak kita bisa melakukan sesuatu yang mungkin akan mempengaruhi mereka. Nah, kalau mereka tidak bisa dipengaruhi, kalau mereka tidak bisa diapa-apain, ya menurut saya ya cuekin aja. Karena kita tidak harus berada di lingkungan yang tidak senang kalau kita menang. Ya, saya ulangi, kita tidak harus berkawan dengan orang-orang yang tidak senang kalau kita itu menang, kalau kita itu maju. Maka orang-orang seperti itu ya sudah, dibiarin aja. Tapi kita juga bisa tuh membuat kemenangan ini adalah kemenangan bersama. Meskipun itu nanti urusannya tergantung dia, balikin dia lagi ya. Tapi kita juga bisa bikin bahwa kemenangan itu kemenangan bersama, bukan kemenangan kita. Ya, kadang-kadang kita itu kan pingin pekerjaan kita ini kita ambil sendiri lalu kita menang kan gitu. Enggak, mungkin kemenangan itu memang kita simpen, tapi ada hal lain yang kita berikan ke mereka agar mereka juga menang. Ya misalkan kita diberikan tugas gitu, diberikan tugas yang itu penting. Ya kita bisa mengajak mereka untuk mengerjakan tugas bareng yang itu membuat mereka nanti juga akan naik image-nya dari atasan atau mendapatkan prestasi yang baik ataupun mendapat penghasilan yang baik juga. Artinya kita bagi-bagi rezeki. Tapi kalau mereka tetap nggak mau dan ingin mematikan karakter kita, mematikan motivasi kita, ya cuek aja, rileks aja. Karena orang-orang seperti itu ada dan eksis. Dan mungkin tidak cukup berbesar hati untuk mengakui bahwa mereka juga harus bekerja keras, harus belajar. Tapi di sisi lain, ketika mereka itu benci sama kita, di sisi lain saya paham bahwa mereka mengagumi dan mengandalkan kita. Tapi karena posisinya adalah sebagai rekan sejawat atau pertemanan di kantor,
maka mungkin ini settingnya berbeda. Tapi di sisi lain mungkin mereka nggak juga seperti itu. Jadi menurut saya, relax aja, santai aja. Nggak ada masalah. Jangan terlalu berlebihan, wah gini dan seperti itu. Tidak perlu seperti itu juga. Karena bisa jadi dia mungkin nggak suka sama kita sekarang. Bisa jadi nanti suatu saat ketika kita sulit, dia yang bantu loh. Bisa jadi seperti itu. Dia yang bantu, mungkin yang lain nggak, malah dia yang bantu gitu. Jadi jangan sampai kita melabel orang itu hanya dari hal-hal yang tidak kita suka saja. Jangan-jangan dia memang jelek di situ. Tapi di sisi lain dia banyak bagusnya gitu. Jadi jadilah manusia yang melihat manusia itu secara keseluruhan, jangan hanya bagian-bagiannya saja. Jadi pertahankan pertemanan Anda, kalau ada konflik dan sebagainya, ya kecilin aja, dan ingat ketika ada suatu permasalahan, Anda perhatikan, maka permasalahan itu semakin membesar. Tapi kalau permasalahan itu Anda toleransi, Anda maafkan, Anda santai, buat santai aja, maka permasalahan itu juga akan mengecil, bahkan hilang. Jadi bagaimana Anda memperlakukan suatu masalah itu akan berbanding lurus dengan bagaimana masalah itu nanti akan ada dalam kehidupan Anda. Jaga selalu pertemanan Anda dengan teman di kantor, dan mudah-mudahan Anda selalu sukses dalam karir Anda dan juga kehidupan di dalam keluarga. Itu tips brilian dari saya. Salam dari Danang Baskoro, psikolog.